akan nama-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami bersyukur kepadamu atas waktu yang indah pada saat ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami, Engkau persatukan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, memberkati setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami senantiasa terhubung dengan Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa Yahweh. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami semuanya, penuhi kami dengan Roh Kudus. Sehingga setiap firman yang disampaikan pada saat ini ya Bapa, termeterai di dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, semakin kehidupan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kalau ada kuasa setan, kuasa jahat, roh-roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman saat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, biarlah Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Bapa Yahweh kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapa Yahweh, kita bisa bersama-sama berkumpul bersatu di tempat ini untuk beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita semakin dikuatkan dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman Bapa Yahweh. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Lupa Pulang. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita semua tahu bahwa rumah adalah tempat kita kembali ya saudara. Di rumah ada keluarga, ada kasih dan juga ada kenyamanan, ada ketenangan ketika kita sudah kembali ke rumah. Dengan maksudnya rumah yang sehat pastinya saudara. Ketika kita kembali ke rumah kita merasakan kebersamaan dengan keluarga, ada kasih dan juga kenyamanan, ketenangan dan kedamaian. Nah, berbicara tentang rumah ya, mungkin kita juga pernah mendengar ataupun melihat berita tentang seorang anak kecil yang hilang atau karena tidak tahu jalan pulang ke rumahnya saudara. Atau mungkin kita juga melihat seseorang yang begitu asik ya, mengejar cita-cita dan juga kesuksesan sampai lupa keluarga dan tidak pernah pulang ya. Kita mungkin juga pernah melihat ataupun mendengar hal ini. Dulu saudara ketika beberapa tahun yang lalu ya, belum ada HP seperti saat ini, belum ada map pada waktu itu ya saudara. Kalau saya sama Pak Ari pergi keluar kota dan tidak tahu jalan pulang ya saudara, apa yang kami lakukan? Ya saudara, daripada mutar tidak ketemu jalan untuk kembali ya, kadang kalau pas di kota pada waktu itu di Jogja mau jalan pulang ke Kabupaten Semarang itu kemana itu nggak ketemu-temu ya saudara. Apa yang dilakukan pada waktu itu ya, ketika kami bepergian dan tidak bisa mencapai tujuan, yang kami lakukan pada saat itu adalah minta bantuan tukang ojek ya saudara. Jadi panggil tukang ojek atau mungkin tukang becak untuk menuntun supaya bisa kembali ke arah di mana kami pulang. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kehidupan rohani, lupa pulang bukan hanya tentang alamat fisik atau gereja saudara, tetapi tentang hati yang menjauh dari kasih karunia Elohim, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk memahami apa artinya lupa pulang secara rohani, dan bagaimana kita dapat kembali kepada kasih Tuhan yang menerima kita dengan tangan terbuka, yang selalu menyambut kita ketika kita pulang kepadanya, ketika kita datang kepadanya. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Dan dia berkata, seseorang memiliki 2 anak laki-laki, dan yang bungsu dari
mereka berkata kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh untukku." Dan dia membagikan kepada mereka kehidupan. Dan tidak lama kemudian anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana dia menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Dan setelah menghabiskan semuanya, terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu. Dan dia mulai kekurangan. Dan setelah pergi dia bergabung dengan seorang penduduk negeri itu. Dan orang itu menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi makan babi-babi. Dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan pakan yang babi-babi makan. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Dan ketika menyadari dirinya, dia berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku. Mereka berkelimpahan roti, tetapi aku sedang mati kelaparan. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Dan aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu. Dan setelah bangkit, dia datang kepada ayahnya. Tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Dan dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan sambil berlari dia merangkul pada lehernya dan menciumnya. Dan anak itu berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ambilkanlah jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya. Ayat yang ke-23, dan bawalah anak lembu tambun, sembelihlah dan sambil makan kita akan dibuat bersukaria. Karena anakku ini adalah orang mati, tetapi dia sudah hidup kembali, dan dia adalah anak hilang, tetapi dia sudah ditemukan. Maka mereka mulai bersukaria. Sedang dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang sudah kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya. Di sini disampaikan dan dikisahkan bagaimana seorang anak bungsu yang meminta warisan sebelum waktunya dan pergi jauh meninggalkan rumah. Apa yang anak ini cari, saudara? Kebebasan, kenikmatan, kesenangan, pesta pora, ya itu yang dicari. Kesenangan duniawi. Dan dia pergi meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya, saudara. Apa yang menyebabkan anak ini lupa pulang ketika berada di negeri yang jauh, saudara? Ketika dia membawa banyak harta, ya saudara, dia lupa untuk pulang, saudara. Apa yang menyebabkan dia lupa pulang? Karena ada ambisi di dalam dirinya, ketidakpuasan di dalam dirinya. Kemudian juga dia menikmati kesenangan dunia yang dia dapatkan. Merasa cukup tanpa Tuhan, merasa cukup tanpa bapaknya. Dia merasa bisa tanpa campur tangan dari ayahnya, dari bapaknya. Sehingga membuat anak itu lupa untuk pulang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita kembali ayat 17 dan 18, saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 17, dan ketika menyadari dirinya dia berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku, mereka berkelimpahan roti, tetapi aku sedang mati kelaparan. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Nah, saudara, dia menyadari, ya, saat dia menyadari keadaannya dalam penderitaan, dia menemukan kenyataan bahwa ternyata di rumah bapaknya itu jauh lebih baik. Di sana banyak pegawai, banyak orang-orang upahan bapaknya, hamba-hamba bapaknya, tetapi tidak pernah kekurangan dan menderita seperti yang dialaminya, saudara. Dan dia menyadari bahwa dia itu ingin kembali kepada bapaknya, kembali ke rumahnya, saudara. Di dalam kehidupan nyata saat ini, walaupun tidak sama, saudara, mungkin saat ini yang sedang viral juga dikisahkan ada seorang mantan
marinir TNI Angkatan Laut, ya saudara, sebut saja namanya S, ya gitu ya saudara. Dia ini adalah mantan TNI Angkatan Laut, ya. Sudah diberhentikan dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dan setelah diberhentikan saudara, mantan TNI ini bergabung dengan tentara asing, bukan Indonesia ya, bergabung dengan tentara asing, menjadi tentara bayaran untuk berperang saudara. Nah, karena membela bangsa lain saudara, karena undang-undang di Indonesia itu menjelaskan bahwa orang yang membelot, artinya mantan TNI ya saudara, yang bergabung dengan negara lain, bahkan berperang untuk membela negara lain, itu otomatis akan dicabut kewarganegaranya. Nah saudara, nah ketika mantan TNI ini, saudara, ini asli ini saudara, ya saudara, ini menikmati pekerjaannya yang baru di luar negeri ya saudara, mungkin dia merasa nyaman, merasa tenang, dia lupa pulang ya saudara, bahkan mungkin dia lupa juga dengan keadaan bangsanya, bisa jadi saudara, karena mungkin merasa nyaman dan juga mendapatkan sesuatu yang besar, mendapatkan gaji besar atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ataupun juga karena ada alasan lain, dia memberanikan diri, memutuskan dirinya untuk bergabung dengan negara lain, menjadi tentara di negara lain saudara. Tetapi apa yang terjadi sekarang saudara, ketika dia bergabung dengan negara lain dan ikut berperang ya saudara, di medan pertempuran ya saudara, secara terbuka pada tanggal 20 Juli kemarin saudara, orang ini menyatakan penyesalannya saudara. Dia menyesal telah menjadi tentara pihak asing dan minta dipulangkan saudara. Minta dipulangkan di Indonesia. Dan dia memohon kepada Bapak Presiden dan juga lembaga yang terkait supaya status kewarganegaraannya dicabut. Kembali ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia saudara. Dia yang lupa pulang, mungkin lupa akan bangsanya. Ketika menyadari kesalahannya, dia rindu untuk pulang saudara. Nah, hampir sama dengan kisah anak bungsu ini. Ketika dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, dan dia mengalami hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak diinginkan, mungkin penderitaan saudara. Dia ingin kembali saudara, memutuskan kembali. Demikian juga mantan TNI ini sekarang ingin kembali dan memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi ya kepulangannya dan mengembalikan statusnya menjadi warga negara Indonesia. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, untuk kembali ke Indonesia pasti juga ada syarat-syarat administrasi, ada ataupun juga keputusan dari presiden atau lembaga tinggi lainnya yang terkait supaya orang ini bisa kembali saudara. Bagaimana akhirnya saudara? Ya kita lihat saja nanti bagaimana, karena ini juga belum final. Akhirnya bagaimana? Baru pengajuan, bagaimana sudah ditanggapi oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi keputusan bagaimana kita bisa lihat nanti ya saudara, karena saat ini masih ramai saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, tentang anak yang hilang, dia sudah lupa rumahnya dan melupakan hati bapaknya yang mengasihinya saudara. Dan dalam penderitaan yang dialaminya, dia menemukan kenyataan bahwa rumah bapaknya lebih baik dari kebebasan semu yang dia dapatkan, daripada kebahagiaan yang dia rasakan saudara. Sama dengan mantan TNI, mungkin dia sudah berada di negeri asing, sekarang menyadari ternyata di tanah kelahirannya mungkin lebih baik atau mungkin lebih nyaman. Ada kerinduan yang dalam untuk kembali. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, rumah bukan sekedar tempat saudara, tetapi pribadi Tuhan sendiri saudara. Dia adalah Bapa yang menunggu anaknya untuk pulang, walaupun kadang kita pergi mencari kebebasan ataupun juga kebahagiaan dengan cara duniawi saudara. Dan ketika kita menyadari bahwa keadaan bersama Bapa di dalam Tuhan itu lebih baik daripada ketika kita mencari kesenangan duniawi saudara. Karena kehidupan duniawi itu sementara, tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan itu adalah abadi saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin lebih baik, ada pepatah mengatakan ya, atau mungkin ada kata-kata lebih baik di negeri sendiri, ya, menderita di negeri sendiri daripada hidup di bahagia di negeri orang ya. Ada juga yang
Demikian. Nah, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita berada di dalam pencarian dunia ini, saudara, dan mungkin juga tersesat dalam kehidupan duniawi, mari kita kembali, saudara. Kembali hidup di dalam Tuhan. Manusia sering mengira bahwa kebebasan dan kebahagiaan itu bisa ditemukan dengan hal-hal kesuksesan, atau mungkin juga hiburan, atau mungkin juga harta, ataupun hal-hal lain di luar Tuhan, saudara. Tetapi semua itu sifatnya adalah sementara. Di luar Tuhan kita hanya menemukan kebahagiaan dan juga sukacita sementara. Tetapi di dalam Tuhan kita menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada situasi, saudara. Tuhan selalu membuka jalan pulang. Ketika kita lupa untuk pulang, ada jalan di dalam Tuhan, saudara. Ada tangan yang terbuka, yaitu tangan Tuhan yang menyambut kita ketika kita mau kembali kepadanya, asalkan kita mau bertobat dan juga kita rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk kembali secara duniawi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti tadi ya saudara, mantan TNI tadi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bahkan itu dikabulkan apa tidak saja kita belum tahu, saudara. Belum tahu akhirnya nanti bagaimana. Tetapi Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, saudara, tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Asal kita rendah hati dan juga kita mau bertobat di dalam Tuhan, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Selanjutnya kita melihat bagaimana Lot, kehidupan Lot juga lupa arah pulang di dalam Tuhan, saudara. Lot merasa nyaman, merasa tenang-tenang saja berada di negeri Sodom, saudara. Dia lupa bahwa arah hidupnya itu adalah di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 12 sampai 26. Kejadian 19 ayat 12 sampai 26 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan orang-orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar dari tempat ini anak-anak lelakimu dan menantu laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu dan siapa saja kaum keluargamu yang ada di kota ini. Sebab kami akan membinasakan tempat ini, karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh. Dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya." Dan keluarlah Lot untuk berbicara kepada menantu-menantu lelakinya yang mengambil anak-anak perempuannya, dan dia berkata, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, karena Yahweh akan membinasakan kota ini." Tetapi dia tampaknya seperti seorang yang sedang berkelakar dengan menantu-menantu lelakinya. Dan ketika fajar menyingsing, maka malaikat-malaikat itu mendesak Lot dengan mengatakan, "Bangunlah, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini." Dan dia berlambat-lambat, dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya, dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya, dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota itu. Dan terjadilah, ketika mereka menuntunnya keluar, dia berkata, "Selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakangmu, dan janganlah tinggal di sekitar dataran rendah. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan dibinasakan." Dan Lot berkata kepada mereka, "Aku mohon janganlah demikian Tuan. Lihatlah sekarang hambamu telah mendapatkan kemurahan di matamu, dan engkau telah memperbesar kasih setiamu yang telah engkau lakukan kepadaku dengan menyelamatkan jiwaku. Namun aku tidak sanggup untuk melarikan diri ke pegunungan, supaya jangan bencana itu menimpa aku dan aku mati. Lihatlah sekarang, kota itu dekat untuk melarikan diri ke sana, dan dia kecil. Aku mohon biarlah aku meloloskan diri ke sana. Bukankah dia kecil? Biarlah dia memelihara jiwaku." Dan dia berkata kepadanya, "Lihatlah, bahkan untuk perkara ini aku telah mengangkat mukamu dengan tidak menjungkir balikan kota yang telah engkau katakan. Cepatlah larilah ke sana, karena aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di sana." Itu sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit di atas bumi dan Lot tiba di Soar. Dan Yahweh telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora
belerang dan api dari langit dari Yahweh. Dan dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya dan semua yang berdiam di kota-kota itu dan hasil dari tanah itu. Dan istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Lot itu tinggal di kota Sodom, tempat yang penuh dengan dosa dan juga hal-hal yang menjijikkan, saudara, yang keji di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana Lot bisa tinggal di sana, saudara? Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Ketika Abraham memberi pilihan wilayah, ya, Lot memilih dataran subur dekat Sodom. Karena terlihat menjanjikan secara ekonomi, ya. Mungkin dilihatnya itu subur, aliran airnya lancar. Nah, pada waktu itu Lot melihat dengan matanya demikian, maka dia tertarik untuk memilih tempat itu. Coba kita baca Kejadian 13 ayat 10-11. Kejadian 13 ayat 10-11. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora. Seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir jika engkau memasuki Soan. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Ya, karena pada waktu itu Abraham sudah menjadi kaya, Lot juga kaya, banyak ternaknya, banyak hamba-hambanya. Ketika bersatu terus maka akan ada pertikaian atau perselisihan, ya, akan untuk memberi minum ternak-ternaknya, ya. Akhirnya mereka Abraham memutuskan untuk mereka berpisah, ya, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, ternyata wilayah yang dipilih oleh Lot itu adalah wilayah yang jahat di mata Tuhan. Lot memilih berdasarkan mata, saudara, bukan berdasarkan iman, saudara. Lot menjadi bagian dari kehidupan kota itu. Lot tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang jahat pada waktu itu. Bagaimana kejahatan orang itu, saudara? Bagaimana kejahatan orang-orang Sodom itu? Salah satunya kita baca Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Dan sebelum mereka duduk makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruhnya tanpa terkecuali mengepung rumah itu. Dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami dapat menggauli mereka. Nah, saudara, mengerikan sekali bagaimana kejahatan orang-orang Sodom. Tua, muda, besar, kecil, ya, saudara. Ayat 1 dikatakan, coba kita naik. Dan kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang, dan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan Lot melihat dan bangunlah dia untuk menyongsong mereka, dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Jadi ketika malaikat Yahweh itu datang, Lot sedang bersama-sama berkumpul dengan orang-orang Sodom. Ya, dikatakan dia duduk di pintu gerbang Sodom bersama orang-orang. Padahal tadi dikatakan bahwa orang-orang Sodom itu dari kecil, muda, tua, laki-lakinya jahat, ya, saudara. Tetapi Lot kan bergaul, mungkin kalau saat-saat ini mungkin bergelombol di tempat-tempat tongkrongan atau di gerbang, ya, di mana banyak orang berkumpul. Nah, saudara, Lot menjadi bagian dari kehidupan kota itu, duduk di pintu gerbang bersama penduduk kota Sodom. Lot lupa pulang secara rohani. Ia lupa bahwa Lot adalah bagian dari keluarga panggilan Tuhan melalui Abraham. Dipanggil untuk keluar, ya, saudara, bersama Abraham. Lot terlalu betah, terlalu nyaman tinggal di Sodom, saudara. Meskipun kota itu kotor, kota itu penuh dengan dosa secara moral, ya, saudara. Tetapi Lot bisa beradaptasi. Kenyataannya bisa berkumpul dan bisa tahu kejahatan mereka. Bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seharusnya dia hindari, saudara. Tetapi Lot berkumpul, ya, saudara. Beradaptasi dengan lingkungan yang seharusnya dihindari. Lot bisa dikatakan lupa pulang karena Lot melupakan panggilan Tuhan untuk hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Mereka seharusnya hidup sebagai umat Tuhan seperti Abraham, yang hidup sebagai pengembara yang takut akan Elohim, saudara. Bukan
duduk bersama orang-orang berdosa. Hidup di lingkungan orang berdosa dan bahkan beradaptasi dengan mereka, saudara. Pulang bukan sekedar tempat, tetapi sikap hati untuk kembali kepada kehendak dan jalan Tuhan. Lot dan istrinya belum siap secara rohani untuk lepas dari kehidupan duniawi ini. Untuk lepas dari kehidupan di Sodom yang penuh dengan dosa. Dapat disimpulkan di sini bahwa Lot dikatakan lupa pulang karena terlalu lama hidup di tengah-tengah orang-orang berdosa. Hidup di tengah dunia yang berdosa dan dia sudah menjadi bagian di sana, saudara. Terlalu nyaman dengan kompromi. Tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk cepat-cepat pergi, dia berlambat-lambat. Artinya dia tidak sepenuhnya taat kepada Elohim. Tidak sepenuhnya taat kepada Bapa Yahweh. Tidak sepenuh hati untuk meninggalkan dunia lama. Dibuktikan dengan istrinya yang menoleh ke belakang, ya saudara. Tidak sepenuh hati untuk meninggalkan kota Sodom. Ada hal yang dipikirkan di sana, saudara. Saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Banyak orang begitu sibuk mencari kedudukan dan juga mungkin harta benda, ya saudara. Apakah itu semua membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan atau justru membuat jauh dari Tuhan, saudara? Pada saat ini, saudara, sebentar lagi bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, ya saudara. Ketika bangsa Indonesia merdeka, saudara, pada waktu itu zaman perjuangan, ya saudara. Cita-cita para pejuang kemerdekaan pada waktu itu adalah mewujudkan bangsa yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat, tentu saja adil dan makmur, ya saudara. Tetapi kita melihat bagaimana kondisi sekarang, saudara. Kita melihat para pemimpin negara ada yang tidak bersatu, saling menjatuhkan. Bahkan ada saling kebencian, ya saudara. Mereka sudah lupa akan tujuan bangsa untuk bersatu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka banyak yang lupa bahwa tujuan bangsa ini, tujuan para pejuang akan kemerdekaan ini adalah persatuan dan kesatuan. Mereka sudah lupa. Begitu juga banyak orang-orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, tetapi hatinya tinggal di Sodom. Artinya hatinya tinggal di dalam lingkungan yang berdosa. Mungkin secara fisik berada di dalam rumah Tuhan, tetapi hatinya mungkin hati yang seperti hati yang penuh dosa, ya gitu sudah. Hati di Sodom artinya maksudnya hati yang penuh dosa yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini, ya saudara, kalau kita merayakan kemerdekaan, ya semangat kemerdekaan, ya kita berdoa, kita doakan supaya bangsa ini kembali ke tujuan awal. Bagaimana bangsa ini merdeka itu ada persatuan, ada kedamaian dalam bangsa ini, ada persatuan dan kesatuan, ada kedamaian, ada kesejahteraan di dalam bangsa ini, saudara. Dan tugas kita adalah mendoakan, berdoa untuk bangsa itu untuk kembali kepada tujuan yang semula, yaitu persatuan dan kesatuan dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda-tanda orang yang lupa pulang itu antara lain merasa tidak butuh Tuhan, ya saudara. Anak yang hilang merasa punya sesuatu, punya harta, merasa memiliki segalanya, dia merasa tidak butuh bapaknya, dia pergi. Lupa untuk pulang, lupa untuk kembali kepada bapaknya karena memiliki segalanya, memiliki harta, saudara. Demikian juga dalam kehidupan umat manusia, melupakan untuk pulang di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan karena merasa tidak butuh Tuhan. Mungkin juga menikmati dunia itu lebih indah daripada firman, ya saudara. Itu saatnya juga untuk pulang, ya saudara, kembali kepada firman. Tidak lagi rindu berdoa untuk ataupun membaca kitab suci. Kehilangan arah dan juga tujuan hidup itu adalah tanda-tanda orang yang lupa pulang, ya saudara. Saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Seperti anak yang hilang tadi, ya, jauh dari bapaknya. Mungkin kita ada yang jauh dari Tuhan. Atau mungkin juga seperti anggota TNI tadi yang sudah mengambil keputusan meninggalkan bangsa, ya saudara. Akhirnya sadar dan ingin kembali lagi, ya saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini lupa pulang, saudara? Ketika kita lupa pulang, saudara, yang harus kita lakukan, kita harus yang pertama menyadari bahwa ketika kita lupa pulang itu kita jauh dari Tuhan, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita sedang jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu pasti tidak mengenakan.
jauh dari Bapa tidak enak, saudara. Ketika anak bungsu tadi jauh dari Tuhan, mungkin dia merasakan kebahagiaan ataupun kesenangan, tetapi itu sementara. Tetapi ketika semuanya yang bersifat sementara itu tidak ada lagi, saudara, dia menyadari bahwa dia sedang jauh dari Bapaknya, dan ketika berada jauh di Bapaknya, dia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Begitu juga mantan TNI tadi, ya saudara, ketika dia menyadari, mungkin dia merasa salah mengambil keputusan, saudara. Ketika kita menyadari, dia rindu untuk pulang, rindu untuk kembali ke tanah airnya, rindu untuk kembali kepada bangsanya, rindu menjadi warga negara Indonesia kembali, saudara. Apakah hidup kita ini penuh dengan beban, atau mungkin kering secara rohani dan juga kehilangan damai, saudara? Mungkin itu adalah tanda kita jauh dari rumah Tuhan. Jadi kita harus pulang, saudara. Pulang ke rumah Tuhan artinya kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Selain kita menyadari bahwa kita jauh daripada Bapa Yahweh dan berada jauh dari Tuhan itu tidak mengenakan, kita akui kesalahan dan ambil keputusan untuk kembali, saudara. Kita baca Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Mengakui kesalahannya, saudara. Setelah sadar anak yang hilang itu mengakui dosanya, mengakui kesalahannya dan memutuskan untuk pulang. Kembali kepada ayahnya, kembali kepada bapaknya. Begitu juga tadi, ya saudara, anggota TNI, begitu ketika dia menyadari, saudara, dia meminta maaf kepada pemerintahan bangsa Indonesia, saudara. Kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, minta maaf, saudara. Dan dia memutuskan ingin kembali, tinggal nanti keputusan bangsa bagaimana, saudara. Mengakui kesalahan adalah bentuk kerendahan hati dan langkah awal menuju pemulihan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika kita pergi menjauh dari Tuhan, atau kita tidak pergi, atau mungkin kita ini tidak pergi jauh, ya saudara, tetapi kita tinggal di Sodom, artinya kita tinggal di dalam lingkungan yang berdosa dan kita beradaptasi dengan hal-hal yang berdosa, ya saudara, berkompromi dengan dosa, saudara. Akui kesalahan di hadapan Tuhan, jangan menunda pertobatan dan jangan menunggu sempurna untuk kembali. Pulang dalam keadaan kita sekarang, saudara. Pulang kembali hidup di dalam Tuhan. Pulang kembali dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kembali pulang di dalam hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga selanjutnya, saudara, percaya bahwa Tuhan menantikan kita dan menerima kita. Banyak orang ragu untuk kembali karena merasa sudah terlalu kotor atau mungkin merasa terlalu berdosa, ya saudara. Tidak mau lagi atau malu kembali kepada Tuhan. Atau mungkin merasa gagal, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak seperti manusia, saudara. Dia menantikan kita dengan kasih. Menantikan kita dengan kerinduan, bukan dengan hukuman. Seperti yang dilakukan oleh Bapa ketika menyambut anaknya yang hilang. Kita baca Lukas 15 ayat 20. Dan setelah bangkit, dia datang kepada ayahnya. Tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Dan dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan sambil berlari, dia merangkul pada lehernya dan menciumnya. Bapa kita, Bapa Yahweh di dalam Yesus Masiah juga Bapa yang penuh kasih. Ketika kita memutuskan untuk datang kembali kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan dan menyadari kesalahan kita, bertobat kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan tidak pernah lupa kita, ya saudara. Mungkin ketika bapaknya tadi melihat anaknya dari jauh sudah tahu karena ada kerinduan, saudara. Mungkin gerakan anaknya saja sudah paham bagaimana anaknya berjalan, ya saudara, karena ayahnya ini rindu, saudara. Begitu juga apalagi Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah lupa kita, saudara. Justru kita yang sering lupa pulang, saudara. Tuhan tidak menuntut penjelasan langsung, saudara, tetapi Dia menunggu hati kita yang tulus untuk kembali. Ada pertobatan dan juga kerendahan hati kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian hal yang keempat, ya saudara,
Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan izinkan kita ataupun kita mengalami jauh dari Tuhan dan waktunya kita lupa pulang ya saudara. Mari kita hidup baru sebagai anak-anak Elohim. Kita baca Lukas 15 ayat 24 ya saudara. Karena anakku ini adalah orang mati tetapi dia sudah hidup kembali dan dia adalah anak hilang tetapi dia sudah ditemukan. Maka mereka mulai bersukacita. Ketika kita kembali ada sukacita. Ya, ketika kita pulang ada damai sejahtera, ada sukacita ya saudara. Mari kita hidup menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hindari hal-hal yang dulu yang membuat kita lupa untuk pulang atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita hindari hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya. Melalui firman Tuhan hari ini, lupa pulang saudara. Apakah saudara sedang merasa jauh secara rohani? Atau mungkin secara luar kita masih berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi hati dan fokus kita jauh dari rumah Tuhan. Mungkin ada yang mengalami demikian. Hari ini saatnya kita datang kembali kepada Tuhan. Pulang bukan berarti mundur ya saudara. Tetapi kembali ke jalan yang benar. Pulang artinya kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Pulang ke hadirat Tuhan. Pulang ke kasih yang mula-mula. Mungkin yang sebelumnya kita semangat ya saudara. Kembali kepada hal itu saudara. Mungkin kita yang dulunya rajin berdoa, pulang ke doa. Artinya kita kembali bersemangat untuk selalu dan terus berdoa. Pulang ke firman, artinya ketika kita sudah mulai lupa membaca firman, pulang kembali untuk membaca firman. Pulang ke keluarga, artinya ketika kasih untuk keluarga sudah mulai kendor atau mungkin suam ya sudah. Kembali pulang untuk mengasihi keluarga. Pulang ke panggilan kita yang sejati yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan karakter Tuhan Yesus Masiah yang penuh kasih, membawa damai, bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak akan memperpanjang firman pada hari ini, kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Simeon. Ya, terima kasih Bu Maria Winarni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita untuk kita bisa ingat pulang ke kondisi kita yang benar di jalan Bapa Yahweh. Dan saya mau sedikit menambahkan mengenai pulang. Biarlah secara fisik dan rohani itu biarlah rumah kita itu juga menjadi tempat untuk kita bisa pulang. Menyegarkan jiwa dan tubuh kita sehingga di tengah dunia yang sangat luar biasa seperti ini, biarlah kita bisa ketika kita pulang maka rumah tempat kita berada ini boleh menjadi tempat yang baik, yang nyaman sehingga mungkin yang sudah bekerja di luaran sana ya sudah seharian bekerja capek pulang ke rumah itu ada sebuah damai, ada sebuah sukacita di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya juga mendorong untuk setiap kita biarlah rumah di mana kita ada itu bisa menjadi tempat untuk kita bisa kembali menyegarkan jiwa kita. Jadi kalau di keluarga-keluarga yang sudah mulai luntur kasihnya, mari kita bangkitkan kembali dengan cara memberikan kasih, bahasa kasihnya buat keluarga yang kita kasihi. Bahasa kasihnya apa saja, saudara sudah sering kali mendengar. Saya ulang sedikit bahwa bahasa kasihnya yaitu apa? Kata-kata pujian, hadiah, waktu yang berkualitas, sentuhan dan juga perbuatan melayani. Kita berikan bahasa kasih kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, maka rumah akan menjadi tempat yang nyaman buat kita. Sehingga kita tidak lupa pulang, saudara. Ya, baik secara rohani maupun secara jasmani kita tidak lupa pulang. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Maria Winarni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh kembali di dalam jalan Tuhan.
Mari kita akhiri untuk ibadah sabat kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Maha Kuasa Bapa Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala roh, kami mengucap syukur buat sabat kali ini. Engkau mengingatkan kami untuk boleh kami kembali pulang ke dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh ada di dalam jalan-jalan-Mu. Kalau kami selama ini sudah mulai keluar dari jalan Tuhan, ingatkan kembali untuk kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, supaya ketika Engkau datang kembali untuk yang kedua kalinya, Engkau boleh mendapati kami tetap setia. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Ibu Maria Winarni, Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, berikan urapan-Mu lebih hari lebihan, berkati dalam usaha pekerjaannya, kesehatannya, langkah-langkah kehidupannya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Demikian pula untuk setiap kami yang sudah bertugas pada petang hari ini, dan juga kami yang sudah hadir di tempat ini maupun di ruangan kami masing-masing. Tuhan yang memberkati segala langkah-langkah kehidupan kami, bila kehidupan kami boleh tetap ada di dalam jalan Bapa Yahweh. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati di dalam setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami, bila kami boleh dapat tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjagai, melindungi sepanjang perjalanan, bila kami boleh sampai di tempat dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan mari Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh Yesmereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano elecha wikwineka. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yesa Yahweh pano elecha weyashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.